Shalom. Terima kasih tim pemuji musik. Ini nggak tahu siapa berapa tahun saya baru kali ini. Sudah mungkin dari COVID kali ya sebelum COVID, puji Tuhan ya. Tapi kami terus bertemu dengan hubungan terus dengan Bapak Kepala. Puji Tuhan, pada saat ini kita sama-sama. Dan saya di sana ada juga tamu senior ya, yang saya undang di sana ya, yaitu Bapak Pendeta Yusak, dan kemarin yang lebih senior lagi di KGP adalah Bapak Pendeta Daniel Sukendra. Tapi sering saya bilang, puji Tuhan kalau pada hari ini saya ada di tempat ini bukan karena kebetulan, ini karena rencana Tuhan. Sekalipun Bapak Pendeta di tempat ini undang saya, kalau saya tidak bisa, mungkin ada halangan, pasti tidak. Tetapi ini karena Tuhan yang memberikan waktu sehingga kita ada tempat ini. Amin. Amin. Apa tema yang masih diberikan dari pusat apa sama atau tidak? Atau bebas? Kalau saya mengikuti tema aja, setiap hari saat saya mengikuti tema. Kecuali ya tamu yang sudah siap jauh-jauh, tema saya akan beda. Tapi saat ini sudah kesan Tuhan. Tema kita di sana dari pusat ya, karena kita masih katakan bakat. Kecuali kita nanti sudah bisa. Jadi kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu tidak melihat usia dari seseorang. Maka itu Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Sudah ketemu semua? Satu firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Satu ayat terlebih dahulu. Biasa ada sambungannya. Ya, kalau saudara bisa baca langsung di sini firman Tuhan 1 Korintus 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan sama-sama, kita saudara bisa mendengar. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak sudah pingsan Tuhan Yesus. Kalau di sini saya melihat luar biasanya. Karena apa? Kita tetap setia. Sebagai orang yang sudah dewasa rohani, dikatakan ada sebuah kata-kata firman, kekuatan sebuah gereja ataupun keluarga itu terletak pada seberapa banyak dan sejauh mana anggotanya telah menjadi dewasa secara rohani. Itu kekuatan di dalam gereja atau di dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga, umpamanya kalau tidak dewasa rohani yang setiap saat lihat anak-anaknya selalu ada yang diomelin, orang tua sekalipun sudah dewasa, sudah tua, tetapi pikirannya tidak dewasa secara rohani, maka di situ tidak akan menjadi kedamaian. Dan sama di dalam gereja pun demikian, kita bawa dari rumah tangga ke gereja. Di gereja sama, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang sudah dewasa rohani, sekalipun kita sudah tua di dalam usia, tetapi kadang-kadang kan orang baru bertobat usia 60 tahun, mungkin itu masih kanak-kanak dalam kerohanian. Tetapi ketika mereka sejak sekolah minggu sudah dididik tentang kerohanian, maka sekalipun dia usianya baru belasan tahun sudah merasa ada dewasa rohani. Betul atau tidak? Memang orang yang bertobat sudah usia 60 tahun itu masih kanak-kanak secara rohani. Usia dikatakan dewasa. Maka saya rasakan di sini. Ya, kalau saya memang mengikuti gereja itu dari remaja ya. Saya ikut sekolah minggu remaja pemuda sampai saat ini. Dan itu pun ya, kadang-kadang masih kadang-kadang ada salah. Jadi manusia tidak terlepas dari masalah. Tetapi harus dipikirkan sekolah yang dewasa rohani harus bisa mengatasi tentang masalah-masalah itu. Maka itu sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani menjadi salah satu elemen penting untuk keutuhan dan perkembangan selanjutnya. Utuh dan berkembang selanjutnya, bagaimana orang dewasa rohani itu bisa membawa atau tidak, biasanya pasti bisa.
Karena masalah bisa diselesaikan. Apalagi dalam keluarga yang dibutuhkan orang tua adalah sangat dewasa tentang rohani. Tetapi tentang orang yang tidak ke gereja, belum rohani, bisa saja kata-katanya melenceng dari kata-kata firman Tuhan yang sudah diajarkan. Ya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan di sana, ya, seringkali saya katakan dalam keluarga maupun di rumah tangga maupun dalam gereja, sebagai orang tua pasti merasakan niat kalau anak-anaknya hidupnya benar, orang tua pasti sukacita. Betul? Kalau anak-anaknya hidupnya benar, ya, tidak melenceng dan tidak salah dari didikan orang tua, pasti orang tua akan merasakan hidupnya sukacita. Ya, pasti. Kalau di sini saya melihat semua, kalau berkeluarga yang diinginkan itu apakah kekayaan atau anak. Pasti setidak-tidaknya ingin mempunyai berkeluarga, ingin mempunyai keturunan atau anak. Tetapi kita harus bisa mendidik anak-anak itu dengan benar. Sebab anak itu dititipkan kepada kita supaya dididik dengan benar. Ketika anaknya hidupnya benar, maka orang tuanya sukacita. Maka firman Tuhan dikatakan dalam surat Yohanes pasal 3, yang ketiga pasal 1 ayat 4. Saudara bisa baca. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 4. Apa katanya di sana? Firman Tuhan mengatakan di sana, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Ketika anak-anaknya ini hidupnya benar, sukacita orang tua, kena dididik. Tidak setiap hari kalau main HP harus dikasih batas atau waktu. Kadang-kadang sekarang ya, medsos ini yang membuat anak-anak itu lupa belajar, lupa ayah lain. Betul atau tidak? Betul. Jadi bukan anak-anak saja, orang tua pun kadang-kadang lupa. Masak saja ketika goreng, tinggal ada HP, tinggal buru-buru ditinggalin tuh ikan sampai dia main hand, lupa hangus itu ikan. Ada nggak di sini? Di sini sih nggak ada. Jarang yang ngaku. Memang tidak ada, karena orang yang dewasa rohani mengerti. Amin. Amin. Orang yang dewasa itu mengerti akan keadaan dalam rumah tangga, apalagi dalam gereja. Ya. Maka itu perlu saling menasehati suami istri dan anak-anak. Anak-anak pun bisa menasehati orang yang lebih tua. Ya. Betul, sudah kita bilang. Kadang-kadang cucu saya ini sering negur. Opa atau ormanya, saya ini sering tegur. Sekarang baru 6 tahun, 7 tahun. Bisa menegur, bisa mengajari. Tetapi namanya anak-anak, ya, namanya anak-anak belum katakan dewasa rohani, ya tentunya masih suka cengeng. Nah maka itu firman Tuhan menjelaskan. Ini benar-benar saudara yang kasih Tuhan. Ketika saya mengajarkan ke istri saya, belum pernah dulu waktu kan belum kenal Tuhan ya, dengan saya. Orang masih muda. Bagaimana mendidik dan mengajarkan seorang supaya bisa mengikuti kedewasaan rohani itu? Saya selalu catat, selalu ajarkan. Disuruh berdoa pun dia kalau udah makan berdoa saja kadang-kadang mau. Supaya mereka berani, bagaimana caranya? Ya harus ada komunikasi dengan teman-teman. Jadilah mereka pendoa. Kalau mereka benar-benar merasakan sudah dewasa rohani, dia akan membawa hidupnya sendiri untuk menjadi pemimpin. Merasa dewasa rohani harus menjadi pemimpin. Nah, maka itu firman Tuhan yang saya katakan tadi dalam surat Yohanes 3 pasal 1 4 ini sangat-sangat saya berikan kepada orang-orang yang dewasa, orang keluarga, supaya mengerti kalau anak-anaknya hidupnya benar itu pasti orang tuanya senang. Dan hidup benar, orang tua senang, umurnya menjadi. Tetapi kalau anak-anaknya suka menyakiti orang tua, nggak mau dengar orang tua, pasti orang tuanya mulut dada. Aduh, anak ini susah amat dibilangnya. Anak ini susah benar diajari. Betul atau betul? Kadang-kadang mulut. Tetapi di sini saya melihat orang tuanya sukacita, mukanya ceria kelihatannya. Maka itu anaknya benar-benar. Apa sebabnya sukacita mukanya ceria? Karena sering makan.
sering makan B2 katanya. Itu sangat suka saya kan. Apalagi cucu saya kalau lihat B2 masih kecil, oma buatin, iya Pak goreng. Benar saudara yang Tuhan Yesus. Ini yang bikin anak-anak sukacita, orang tua ikut sukacita. Karena apa? Karena dari anak atau dari cucu ini, kalau anaknya hidup benar, aduh orang tua ikut sukacita. Hidupnya sehat, panjang umur, karena dari keluarga, terus dibawalah ke gereja menjadi contoh dan teladan sebagai orang yang dewasa rohani, menjadi contoh dan teladan di dalam gereja. Amin. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya saudaraku, pada kesempatan ini kita ada kita fokuskan kepada beberapa faktor penting dari kedewasaan rohani yang berkaitan erat dengan keyakinan. Ya, katakan perspektif itu apa? Katakan perspektif itu yang katakan adalah sudut pandang kita. Dengan sudut pandang dari mana? Yang berkaitan erat dengan keyakinan dan perspektif dan karakter seseorang itu bisa dilihatkan apa dalam sudut pandang ini, orang bisa bilang oh. Jadi kita kadang-kadang perlu menjiwai ciri-ciri anak. Kalau orang tua nggak tahu menjiwai, bagaimana caranya menjiwai ciri anak? Kan kita didik anak bagaimana tahu persis dari lahir sampai sekarang remaja terus menjadi pemuda. Berapa banyak pemuda di sini? Berapa banyak di sini orang tua yang sudah punya cucu? Ini akan menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang masih perlu pendidikan. Sudah dikasihkan Tuhan. Maka di situ firman Tuhan mengatakan, yang mana di dalamnya kita akan memahami apa yang menjadi tanggung jawab orang-orang yang sudah dewasa. Ini perlu tanggung jawab yang, apalagi Bapak Pendeta Naso dengan saya, dia adalah pembawa dikatakan madal, akan menjadi contoh di mana banyak gereja atau pendeta-pendeta di bawahnya sebagai anak buah. Memang saya sih bukan anak buahnya, tapi saya sebagai pembina. Katakan harus memberi pengetahuan anak-anak atau bawahan yang lebih baik. Katakan berapa lama kita ke gereja, berapa lama kita melayani? Apakah kita sudah merasakan dewasa rohani? Saya katakan mari, berapa lama saya melayani Tuhan? Mungkin 30 tahun lebih. Kadang-kadang orang sudah 34 tahun, 30 sampai 40 tahun melayani Tuhan. Kadang-kadang pun karena perkataannya masih suka menyinggung perasaan orang lain, maka dikatakan belum dewasa. Tetapi perkataan-perkataannya bisa diikuti dan bisa dipahami, maka dikatakan di situ, wah ini orang sangat dewasa. Maka firman Tuhan sudah ini bukan saya sampaikan kepada orang lain terlebih dahulu, tapi setelah saya baca, saya bukan buat saya terlebih dahulu. Apakah bisa dicontoh buat istri dan anak-anak, menantu dan cucu, sehingga mereka melihat tingkah laku daripada orang tua yang sudah menjadi dewasa rohani. Maka itu yang pertama, orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang yang rela melewati proses hidup yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu jangan coba-coba mengandalkan kekuatan kebisaan sendiri, tetapi berserah penuh kepada Roh Kudus, minta pimpinan dari Roh Kudus, maka dialah guru dan sumber pengetahuan kehidupan rohani kita. Ketika kita belajar penuh kepadanya, maka dia akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru memberikan penjelasan tentang harapan atau tahapan atau proses menuju kedewasaan rohani. Ini yang setiap saat kita baca, kita akan menjadi orang yang dewasa rohani. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, di mana kita ditempatkan, boleh menjadi contoh dan teladan. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 kan katakan, di mana saudara aku, saudara kamu aku buang, ya, berdoalah buat kota itu. Sebab tanggung jawab kota itu adalah saudara dan saya yang harus bertanggung jawab, mendoakan. Kalau saudara ditempatkan di tempat ini, saudara harus bertanggung jawab mendoakan lingkungan tempat ini. Betul atau tidak? Itu dalam Yeremia 29 ayat 7. Maka dari itu sudah pengirahan Tuhan. Saya katakan di sini hampir sama tempat saya, ya. Tapi di sini setengah jauh bapak saya
nempel satu tembok dengan tetangga itu, satu tembok. Sebelah sana masih orang suku, sebelah kiri juga masih ada. Itu tanggung jawab gereja mendoakan mereka. Ya, tanggung jawab. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ketika saya berjumpa kemarin 17 Agustus, saya berjumpa dengan RT dan RW. Karena saya dianggap istri dari tokoh agama, saya kaget. Saya biasa aja ya. Saya diundang. Terus saya berbicara dengan dia. Karena tetangga-tetangga saya kan orang Muslim. Sekali waktu Pak RW atau Pak RT tahu tetangga meninggal, padahal masih keturunan orang Chinese tapi dia orang Islam. Dan dia meninggal. Bagaimana tanggung jawab? Apakah dari gereja atau dari? Sudah tinggal Tuhan Yesus. Kita lihat KTP bisa dikatakan Kristen, tetapi nggak pernah ke gereja, malah ikutan ke masjid. Ada juga KTP-nya Islam, tetapi dia ke gereja. Maka ini ada perlu pembenahan surat KTP. Betul atau tidak? Ini masalah sudah Tuhan. Suatu kali lihat masalah. Ini masalah. Kita sebagai orang yang sudah dewasa rohani harus mau untuk berbicara kepada atasan, bertanggung jawab pada lingkungan. Saya katakan terus Pak Heru, dan itu bicara. Ya, ini harus kita bicarakan. Saya katakan, siapa ustadznya biasanya yang ngurusin orang yang tinggal di sini? Kasih tahu ke saya dan saya akan bicara. Oke Pak, saya kasih tahu dengan dia. Nah saudaraku, jangan sampai di sini terjadi seperti itu. Akan terjadi kekisruhan nanti. Memang betul kita bertanggung jawab, orang tinggal pasti dikubur, tapi dengan cara apa? Kan kuburan ada kuburan keluarga, ada makam keluarga, ada makam umum, kan ada kan? Nah, kalau tempat kami sana, ya kebanyakan masih umum, masih enak. Nah, kalau katakan keluarga masih enak, nah, kalau yang umum ini akan dipertanyakan di sana nanti di tempat pemakaman. Sudah pikir di sini perlunya bagaimana kita bisa membawa menjadi teladan bagi mereka. Nah, disinilah sudah yang Tuhan kita bisa saling komunikasi antar teman kita di sini. Apakah kita ini saling mengenal atau tidak? Saling mengenal atau tidak satu gereja ini? Amin. Betul? Kenal semua? Amin. Kalau saya percaya kalau Pak Gembala pasti kenal semua dari sekolah minggu sampai yang laki-laki dan lain-lain. Ya? Harus. Kenapa? Saya pun demikian. Dari anak yang 2 tahun sampai yang sudah tua 84 tahun, saya harus kenal, saya harus tahu dia tinggal di mana. Sekali waktu umpamanya kalau diundang, atau sekali waktu ada kesusahan, ya, pasti kita datang. Ini perlunya saudaraku, orang yang sudah dewasa rohani memahami akan sifat-sifat orang dan akan generasi-generasi mereka yang bertumbuh itu, supaya mereka tahu siapa sih pemimpinnya di gereja ini, kan harus tahu. Nah, puji Tuhan kalau saat ini. Kalau Pak Raso pasti terkenal karena sudah berapa puluh tahun di sini. Puji Tuhan. Nah, seterusnya sudah Inggris dan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 18 ayat 15 di sana berbicara tentang kerajaan surga dan anak kecil, ya. Tentang berbicara tentang kerajaan surga dan anak kecil. Tidak. Anggota kerajaan surga adalah orang-orang yang mau bertobat. Itu adalah anggotanya. Kalau orang sudah bertobat, berarti masuk dalam anggota kerajaan surga. Saya rasa demikian. Hidup saya belum merasa bahagia. Sekalipun saya punya istri cantik, punya anak pintar-pintar, ya, punya cucu cantik, dan punya rumah, ya. Saya belum bahagia, belum. Ketika rasa hidup saya sudah tercatat nama saya di dalam kerajaan surga, saya merasakan bahagia. Ya. Saya rasa saya sudah berbahagia ketika nama saya sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Kalau nama saudara semua sudah tercatat, saudara nggak usah repot-repot, sudah. Nanti saudara sudah merasakan wah saya sukacita berbahagia. Karena apa? Ketika panggil Tuhan sudah merasakan saya sukacita. Betul atau tidak? Pastikan bersukacita. Karena apa? Karena nama saudara sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Nah, suatu kali saudara yang ketika saya sakit, saya bermimpi saya dijemput 2 malaikat. Di bawah malaikat dengan orang yang indah sekali kiri kanan seperti
dalam pesawat kiri kanan dalam itu putih bersih. Begitu sampai di tujuan di sana dijaga. 2 orang habis menuntun saya. Di salah satu bilang yang mau masuk ke dalam tempat yang lebih indah lagi, dijaga 1 malaikat lagi. Dan dijagalah saya tidak boleh masuk ke sana. Kaget saya. Itu mimpi saya, karena di situ terbatas dengan satu jurang yang sangat dalam, yang gelap dan tidak bisa diseberang. Kita sampai, kamu belum boleh masuk ke tempat ini. Katanya dia berbicara, karena kamu belum menyelesaikan tugasnya. Begitu malaikat berbicara, saya belum dapat menyelesaikan tugas saya. Saya kaget dan terbangun. Ternyata saya mimpi. Nah, sudah bilang tuh, waduh, kaget saya. Begitu mimpi, sakit saya terus saya sembuh. Saya berpikir, tugas apa Tuhan yang belum saya selesaikan di gereja atau di dunia? Saya berpikir, saudara, apakah saya harus menangkan sebanyak jiwa? Tugas saya memang masih banyak. Seperti di sini tugas masih banyak, betul nggak, Pak Kepala? Tugas apa di sini? Salah satu, gereja harus dibangun lebih baik. Di tempat kami sama, belum punya parkir. Kalau ke gereja parkirnya, puji Tuhan saya dipinjemin salah satu Pak Haji. Waktu itu saya susun kontrak tempat parkir itu, dikontrak aja Pak Pendeta 1 tahun 25 juta. Saya kaget, Pak Haji, ini bukan buat bisnis tetapi buat parkir untuk orang ke gereja. Hah? Buat gereja? Oh, kalau gitu pakai aja ya. Surat yang Tuhan. Kaget. Memang jalan itu waktu jalan kan ada lorong kecil, dan orang itu yang seiring jalan ke gereja, dia marah ke gereja, jalannya ditutup. Dan tiba nggak bisa jalan, nggak ada parkir. Disitulah hamba-hamba Tuhan berdoa puasa. Seperti Tuhan ketika Rabu malam berdoa, habis puasa berdoa, mendoakan gereja supaya dapat tempat parkir dan jalan. Didoakanlah tempat itu. Malam itu habis berdoa, langsung teleponlah salah satu orang ke tempat yang habis telepon, dia bicara dengan langsung ditelepon ke saya. Suruh kontrak 25 juta. Katakan Bando Tiao atau Jigo Tiao, katakan ya. Besar sekali. Uang dari mana? Berapa persembahan satu minggu, berapa 1 bulan dikumpulkan? Aduh Tuhan, enggak. Saya nyerah Tuhan kalau, tetapi kita doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Ketika sama-sama berdoa terus langsung doakan itu, saya sudah nunjuk doakan itu dan telepon yang punya. Langsung malam itu telepon saya katakan itu buat parkir gereja. Malam itu sudah Tuhan dikasih langsung jam 9 kita kira-kira besokannya kuncinya diantar ke rumah saya. Istri saya dan saya nangis. Karena apa? Karena terharu akan kuasa Tuhan. Bayangkan saudara, kemarin doa ya, dengan minta ya di kontrak, tetapi esokannya satu orang datang ke rumah ngantar kunci. Ini kuncinya, pakai aja. Coba luar biasa nggak? Bagaimana kuasa Tuhan? Mulut kita ini mempunyai kuasa. Amin. Mulut ini sumber berkat. Maka ketika kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan kuasa dan mujizat Tuhan, pasti terjadi kepada orang-orang yang benar. Itu sangat luar biasa saya katakan. Sampai saat ini masih dipakai. Kita puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Itu tetap didoakan, biar Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, itu boleh menjadi milik Tuhan. Terus doakan. Pak Haji yang meninggal. Saya 2 tahun ke sana, setiap ulang tahun saya ke sana. Ulang tahun saya ke sana. Orang cukup kaya. Cukup kaya orang. Luar biasa. Tapi itu meninggal. Sekarang belum ada hubungan lagi. Tetapi kita doakan.
anak-anak terserah. Anaknya bilang pakai aja, udah sekarang belum ada. Tetap saya doakan. Karena apa? Tugas kita adalah berdoa buat orang-orang yang belum percaya. Kalau kita tangga-tangga di gereja yang saya layani Bakat 6 atau GGP Kemurnian, ya, itu bayangkan sudah bilang Tuhan, saya lihat Tuhan bagaimana caranya. Tapi itu kuasa Tuhan. Apalagi waktu kemarin COVID sini ibadah atau enggak? Tetap bukan ibadah. Bahkan sudah diingatkan Tuhan, dan tempat pengajian, ibu-ibu pengajian itu kirim makanan kalau COVID ini setiap sebulan 2 kali 60 box ke gereja. Kaget saya, ini 2 minggu sekali kirim nasi goreng atau mie goreng. Terus saya bertanya, ini dari mana ibu? Dari ibu-ibu pengajian. Kaget saya, kok bisa? Akhirnya sudah Tuhan, memang saya setiap setahun sekali pasti memberikan tetangga-tetangga untuk sembako. Tetapi tentang pengajian, akhirnya kembalilah saya juga kemudian. Jadi kalau dia pengajian dari gereja, kita kasih juga. Jadi ada komunikasi dan ada hubungan dekat antara ibu-ibu pengajian dan gereja. Bagaimana kita saudara? Dikatakan kalau saya benar-benar merasakan kalau dewasa rohani harus mengerti dan berpengertian kepada orang-orang di sebelah kita. Nah disinilah ada hubungan dekat. Kalau umpamanya saya cuek aja, pasti mereka tidak akan mengenal saya, tidak akan mengenal. Jadi sekalipun saya jalan, kalau jalan kaki, kenapa jalan kaki? Dia takut berjalan karena nggak punya motor, ya? Karena nggak punya motor. Nggak punya motor kadang-kadang sudah gantuan. Cuma terdengar ada yang tergerak hatinya. Ke rumah bawain motor, pakai aja di motor. Kalau rusak, betul kapan aja, sampai sepuasnya nggak usah dibalik nama, terserah pakai. Karena nggak pernah pakai pun gereja dekat kan, saya di gereja sebelum rumah paling 500 meter, biasanya jalan kaki. Tapi lihat saya jalan kaki dengan istri, mungkin ada yang tergerak. Jangan sampai gembala saya ini jalan kaki begitu kan, padahal kan olahraga, betul nggak? Olahraga pagi-pagi jam 4:30 kadang-kadang saya udah berangkat. Kalau Sabtu, puji Tuhan. Karena apa? Kita mendoakan tetangga-tetangga. Karena itu majelis jemaat di tempat ini harus begitu. Itu yang pertama sudah dalam Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak harus mengikuti cara berpikir orang yang dewasa. Kita adalah anak-anak Tuhan, betul? Kita ini anak-anak Tuhan sekalipun kita sudah usia tua, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Jadi mengikutilah akan tata cara kehidupan guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, sudah keingat Tuhan Yesus. Orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang yang semakin menyerah kepada kehendak Allah, berserah kepada kehendak Tuhan. Sebab apa? Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan memaksakan. Ketika kehendak Tuhan terjadi, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tidak usah dibaca, saudara. Kalau baca terlalu panjang. Sebab waktunya ada ibadah 2 kali atau sekali. Saya mungkin berikan waktu lebih dari 35 menit ke atas lah ya. Jangan bosan karena saya jarang kemari. Ya betul banget. Nggak tahu tahun berapa dulu kena gitu. Jarang kemari ya. Maka itu puji Tuhan. Kalau ini nanti giliran Bapak kepala saudara ke tempat saya bisa gantian. Puji Tuhan. Sebab kita harus mencari apa? Bukan mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi mencari anak-anak yang belum percaya. Di mana situ mereka supaya mereka menjadi dewasa Tuhan. Orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang yang semakin menyerah kepada kehendak Allah. Seperti katakan jadi kehendakmu, seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa yang diminta oleh Tuhan? Dia tidak memaksakan, dia kehendakmu yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, itu jadi enak. Seperti yang gereja di tempat ini, kita selalu berdoa supaya gereja ini bau lebih mewah, lebih bagus lagi. Apakah kurang enak kita mau? Ini sudah cukup besar, mungkin sama dengan tempat kami sendiri. Sama, segini juga saudara Tuhan. Tapi jemaat ya hampir. Puji Tuhan. Perkembangan yang datang bahkan ini
anak muda ada sedikit kurang. Dan semalam saya lihat anak muda ibadah paling 15 orang, biasanya 20. Saya tunggu memang depan pintu siapa aja yang masuk. Saya tungguin siapa aja yang masuk mereka. Ternyata lihat yang senior anak saya yang hadir. Yang senior kan anak saya kan hadir. Gitu katanya mau berangkat, dek mau bareng sama papa. Papa dulu aja yang nyusul mau jemput sama teman. Ternyata jemputnya bukan jemput ke gereja. Pulang saya lihat rumahnya dikebok. Wah, ini anak saya pasti dia ada jemput pergi ulang tahun. Ini malam minggu bukan ke gereja. Pulang mamanya marah. Kamu nggak menjadi contoh. Nah, biasanya yang ngomel papa dulu apa mama biasanya di rumah. Halo. Bapak ibu di rumah tangga biasanya yang dulu ngomel siapa? Papa. Ibu apa mama? Ibu ya mama. Biasanya Pak ngomelin dong. Biasanya suruh ngomel gimana ya? Ya sudah pinjam Tuhan Yesus. Ini contohnya. Iya, habis jemput kemarin. Padahal dia kerja itu saya jemput karena hujan. Ya. Saya nggak tegaan saudara. Anak saya kalau antar jemput, saya antar jemput berangkat, saya antar. Ya pulang saya jemput supaya nggak hujanan maksudnya. Kan pulang kemarin hujan banyak sekali. Saya jemput. Begitu maksud saya dia ke gereja. Ternyata sampai gereja saya sudah mandi, saya berangkat. Dia nggak kenal. Ini setengah 8 belum datang juga. Di telepon nggak diangkat. Ternyata perginya nggak ke gereja. Dijemput sama temennya ke gereja juga. Ya. Gak tahu kemana. Saya belum sampai sekarang nih saya belum tanya perginya kemana. Nah sudah bilang Tuhan Yesus. Ini contoh. Nggak usah contoh jauh-jauh. Contoh di dalam keluarga. Betul? Jangan keluarga orang lain diomongin. Tetapi kalau keluarga sendiri, dan kita tahu persis. Karena itu keluarga. Nah, puji Tuhan. Supaya apa? Kita doakan jadilah kehendak-Mu. Supaya kalau memang kehendak Tuhan itu yang terbaik, maka meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, orang yang dewasa rohani adalah orang yang semakin menyerah pada kehendak Allah. Nah, orang yang berserah kepada kehendak Allah tidak menuntut orang lain, melainkan ya, tidak menyalahkan orang lain maupun situasi dan keadaan, melainkan mencari tahu. Tidak menuntut orang. Jangan menyalip orang, jangan. Dirinya kita harus bercermin terlebih dahulu. Ya. Seperti dulu saya waktu belajar menjadi khotbah di salah satu tempat waktu sekolah Alkitab, belajar khotbah itu benar sudah melihat orang banyak, lebih dari 50 orang belajar. Kalau belum khotbah itu rasanya ini gemeteran ya, tidak gemeteran. Saya Pak Bambang, Bu Asti waktu itu dan Pak Kim itu satu sekolah itu. Bagaimana cara ilmu berkhotbah itu berikan? Padahal saya sudah melayani, tapi beda di dalam pelayanan dengan orang lain. Betul atau tidak? Iya. Begitu melihat orang lain, dengan orang-orang yang cukup gagah-gagah, yang orang-orang kaya, semuanya, kita berbicara pasti agak sedikit beda dengan yang di gereja sendiri. Kalau di gereja sendiri sudah biasa kita bicara. Nah, puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita berserah penuh pada Tuhan. Jangan kebiasaan saya, jangan kepandaian saya, tapi Roh Kudus meminta Dia memimpin kepada kita. Seperti katakan dalam Lukas 8:8. Berbicara tentang apa? Ya tidak Tuhan. Jadi kan kita tahu. Yang katakan firman Tuhan diraskan. Kita tahu sekarang Allah turun dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kalau kita memang terpanggil sudah kehendak Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan diri sebagai orang dewasa rohani, pasti mempersiapkan diri sebaik mungkin. Amin. Maka firman Tuhan kan, kita masing-masing mempunyai harapan atau ambisi atau visi ingin kita raih di masa depan yang lebih baik. Katakan firman Tuhan di situ. Tetapi untuk itu orang yang dewasa rohani akan selalu patuh pada keputusan dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita? Sama sangat terima kasih Tuhan. Saya selalu menghormati, selalu baca firman Tuhan sekalipun 1-2 ayat. Ya, kita perlu untuk membaca firman Tuhan.
Saya setiap hari saya berikan setiap hari. Kadang-kadang terpleset yang pendeta sebetulnya enggak, kemarin Pak Nasir kirim juga. Karena apa? Kedua kirim. Semua yang pendeta saya nggak pernah kirim. Karena apa? Karena pendeta sudah kata dua hari sudah terima. Jadi untuk jemaat dan teman-teman yang masih belum dewasa saya berikan. Ini dari sebelum COVID, mungkin sudah lebih dari 6 tahun. Saya setiap hari kirim firman Tuhan, renungan. Karena apa? Supaya mereka membaca firman Tuhan sehingga merasa kalau sudah membaca firman Tuhan lama-lama akan bertumbuh dan semakin dewasa kerohanian. Amin. Amin. Jadi dikatakan firman Tuhan mengatakan di sini, maka itu orang yang berserah pada kehendak Allah, ada orang yang mempunyai keyakinan teguh bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, yang termulia dan sempurna bagi dirinya. Itu firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Betul? Orang yang rendah hati. Kadang-kadang sudah aku ikan Tuhan Yesus, orang-orang nggak sabar. Kadang-kadang nggak rendah hati, sebaliknya nggak sabar. Seperti katakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini, karena orang yang kesabaran yang tidak menguasai diri, yang berarti maka boro-boro diajak menguasai diri, berdoa aja susah. Maka itu firman menjelaskan supaya orang kita dewasa rohani ini orang yang memiliki kerendahan hati, tetap tidak marah, tidak marahan, tidak sabar. Ketika kita rendah hati, maka orang melihat, aduh, orang gereja, orang Kristen baik sekali. Jangan sampai seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama boleh Immanuel, Allah beserta kita. Tapi saya ingin hati Tuhan. Ketika saya melihat orang yang ditangkap itu, saya kenal dekat dengan dia, salah satunya adalah dirjennya. Dulu adalah kepala bagian, naik ke direktur, dan direktur naik lagi ke dirjen. Itu untuk saya kenal benar. Saya setiap hari ke Kemenaker saya. Bahkan salah satunya waktu itu direkturnya saya ajak ke Papua. Waktu itu dia yang ikut aturan berdua karena dia ada tugas KDPR. Maka dia Pak mau kalau saya nggak bisa. Saya ajak salah satunya direktur ke Papua. Di Papua karena dia bilang belum pernah ke Papua. Karena di Papua panas, ada orang yang putih, saya ajak jalan di sana. Di sana banyak matoa, ya, betul matoa. Dia pulang hitam semua tangannya, panas. Kalau saya hitam memang dari sana. Nah, sudah tinggal Tuhan, saya lihat Tuhan, ya, indah terjadi. Jangan sampai namanya Immanuel Ebenezer, apalagi kalau Ebenezer waduh gitu. Betul ya namanya Immanuel Ebenezer dipanggil Noel. Aduh, katakan kalau saya korupsi hukum mati. Puji Tuhan, jadilah dia contoh, dia dihukum mati. Jadi tingkatan sesuai dengan perkataannya. Ya. Sebelum itu nggak lama dia baru beberapa bulan sudah dihidup Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, wah cepat mereka ya. Memang benar. Ini cerita di sini ada salah satu kesaksian. Karena saya tahu persis bagaimana cara mengurus surat di Kemenaker. Dengan cara apa? Ke Dirjen Imigrasi Kemenaker atau di tempat yang lain atau di kan banyak sekarang ngurus guru, ngurus dokter, ngurus pilot, ya. Terus dulu misionaris. Bahkan ada misionaris yang tidak mau lepas dari saya, harus kamu aja yang ngurus. Tapi saya sudah pensiun, nggak mau terlalu capek sudah biar kasih orang lain. Salah satu orang dari GBI dan juga dua orang GBI. Itu orang yang terkenal. Dari masih muda sampai saat ini dia punya cucu sudah biar. Saya mengurus suratnya. Karena awalnya orang ngurus nggak bisa. Bagaimana caranya ini? Saya harus deportasi keluar ke Amerika. Nggak bisa. Tapi datang ke tempat kantor kami. Dia datang. Bagaimana caranya? Suaminya tidak bisa. Datang. Itu pesan saya. Dan kan saya kenal direktur. Tolong kami ini misi supaya ini bisa diperpanjang. Karena sudah telat 1 tahun, dia harus keluar. Deportasi sudah. Tidak boleh tinggal di Indonesia.
Tetapi karena saya minta panggilan, karena dia misionaris, dikasih pertimbangan dia boleh. Dan akhirnya dia menjadi orang Indonesia dan tinggallah di Kelapa Gading ya. Tempoh hari saya undang khotbah debatkan di tempat kami sana. Puji Tuhan. Sudah tinggal Tuhan Yesus. Di sini kita harus bisa memahami di mana kita sebagai orang yang dewasa bahkan tadi ya. Ini tadi yang ketiga ya. Katakan nah, kita boleh hidup di dunia ini adalah kompetisi. Pada satu segi memiliki sisi baik, yaitu kerja keras dan ketekunan. Tetapi di sisi lain ya, kompetisi itu ada yang sering kali membuat seseorang yang tertinggal. Jadi ada yang berhasil dan tidak. Kalau melihat orang yang berhasil, jangan kita iri hati dan jangan kita cemburu, tetapi kita tetap berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita lihat dengan tadi apa dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Supaya kita tetap bisa berdoa. Tetapi kalau kita iri, bagaimana cara kita berdoa? Pasti tidak akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Seperti saya katakan, apa tadi katanya dalam 1 Petrus 4 itu 7 firman Tuhan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita bisa menguasai diri, sekalipun di jalan diserempet sedikit orang marah, betul? Saya nih tiap hari masih di jalan. Ya. Kalau pagi antar sekolah, antar anak kerja, begitu sampai sana langsung ambil cucu sekolah pulang. Jadi tiap hari. Jadi di jalan perlu ada konsentrasi dengan kesabaran dan ketenangan. Andai kata nggak sabar, mobil senggol orang dikit, lecet dikit nggak apa. Kalau sampai lecet, kita marah. Apa yang terjadi? Itu pendeta. Aduh, pernah nggak sih itu? Dikatakan, saya pernah dengan istri pulang baru pulang, anak langsung serempet mobil saya juga jajan, cek. Motornya juga, mobil saya juga, langsung aja. Lihat saya, nggak mana saya sambil. Udah kontal, spion saya udah kontal sudah, tapi nggak pecah herannya. Terus saya dengerin, nggak apa-apa, tapi dia babak dulu juga. Terus urut aja, motornya minta ganti. Udah tua nabrak tak ganti. Di mana rumahnya? Santer di Pemurung 2. Ketika saya ke sana masuk, ternyata mamanya teman istri saya doa. Kaget sudah. Coba kalau sekali marah sama lain anak itu mau bangsa bapain. Apa yang terjadi? Ini tidak akan menjadi contoh. Dunia semakin lama kok semakin sempit. Pesan saya nggak kenal, tapi begitu datang ke rumahnya, mamanya teman istri saya berdoa. Tempat doa wanita. Setelah itu di waktu itu Tangsel ya, ada doa. Nah, saya kata, Tuhan, akhirnya udah motornya nggak jadi diganti. Ya. Cuma saya kasih urut aja dah. Karena apa? Karena ini perlu ada pendekatan. Nah, sudah itu bukan sekali. Sering kali saya kasih Tuhan Yesus begitu. Biarlah ini akan menjadi contoh buat kehidupan kita terus. Maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita setiap hari. Bukan kita hanya hidup sementara. Karena selama ini kan kita mungkin dikasih waktu hidup kan 40 tahun, katakan memang sementara. Atau sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, sampai lebih. Mungkin di sini Mak sudah berapa nih? Mak sudah berapa tahun sekarang? 80 lebih. Puji Tuhan. Katakan di dunia sekalipun 80 itu sementara. Tetapi nanti kalau di sana sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini puji Tuhan. Ya, 80 luar biasa. Kalau opa berapa opa kan? 71 cicapin. Bukan cewek. Jadi ada cewek dan campur. Opa lebih 80. 80. Sama dengan Pak Yusak, dengan Pak Daniel supaya 80. Puji Tuhan. Itu luar biasa. Rambut tetap putih kalau saya habis. Ini sudah pingsan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan apa? Umur panjang, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia sudah pingsan Tuhan Yesus. Sekarang sudah
kalau saudara diberikan usianya, ini waktunya kita untuk pakai melayani. Amin. 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 Ini waktunya. Ketika besok lusa kita nggak bisa. Giliran sakit, Tuhan, baru saya sembuh melayani Tuhan. Oh, nggak sampai sembuh dipanggil Tuhan. Kapan melayani? Ada nggak begitu? Di sini sih nggak ada. Di tempat saya ada. Ini ada. Rata-rata orang yang sudah sakit, dia ke gereja akhirnya aktif. Benar saudara Tuhan. Aktif akhirnya. Karena apa? Beberapa banyak orang yang sudah masuk infus hidupnya didoakan sembuh, akhirnya gereja aktif. Ada yang hari itu nggak ingat, katakan pulang. Wah, orang cukup percaya. Di rumahnya nggak betah di rumah, inginnya di luar ya. Saat itu semua sebagai orang apa? Kalau udah orang senang, datanglah. Saya katakan, Bapak di rumah punya apa? Saya sudah datang rumahnya karena dia bos kaca ini, dia tempat tidur kaca, meja kaca, semua kaca semua, kaca. Ya ada satu itu dari NRC adalah kamu dikasih ke saya. Ini yang saya dapat dari saudara kalau. Tetapi kalau nggak masalah, kalau masih ada sampai sekarang kok, nggak saya bakar. Tapi begitu orangnya aku beberapa kali doakan sembuh, rajinnya ke gereja setiap minggu tidak pernah putus. Tinggal di Bintaro. Ini baru satu. Ada yang sudah di infus sudah melonjol, kalau bahasa sini melonjol atau apa ya? Di tempat tidur itu sudah semua penuh dengan selang. Namanya Alek, orang Manado. Singkatan Manado. Minta doain, saya doakan di situ. Sayang, istrinya dua. Yang satu putus, satu kawin lagi. Datang lagi dua-duanya, bilang begini. Ya, udah kalau kita doakan saja. Kalau Tuhan kendaki dia sembuh. Saya juga. Saya juga kenceng, dia nggak berasa, nggak ada. Cuma ngorok. Kau babi beda ngoroknya. Ini ngorok. Terus besok datang lagi katanya, oh kemarin sudah goyang-goyang, nggak bisa dengar dipanggil. Saya datang lagi, Pak. Saya doakan di telinganya. Begitu dia doain besokannya udah bisa. Ya, bayangkan sudah seminggu boleh pulang. Pulang nggak ngomong udah pulang. Oh, udah pulang, udah sembuh, puji Tuhan. Ya, datang ke gereja kesaksian. Habis kesaksian sekali hilang sampai sekarang. Haleluya. Amin. Ini caranya begitu, saudara bintang Tuhan. Habis kesaksian sekali, udah sembuh dari segala sakit penyakitnya. Coba tadi biarin pokoknya panggil Tuhan di bulan dan Tuhan. Begitu semua kesaksian, habis kesaksian nggak datang lagi sampai sekarang. Tetap kita doakan. Itu adalah tugas kita. Amin. Tugas kita. Maka saudaraku ini sama Tuhan. Seperti firman Tuhan dari penegasan Rasul Paulus dikatakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Orang Kristen yang dewasa rohani berani memberi pengakuan bahwa orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Orang lain lebih utama. Maka itu kita doakan perlu dosa Pak. Dan setiap saat kita akan berdoa buat mereka, buat gereja, buat teman-teman kita. Supaya apa? Supaya mereka diberkati. Kalau mereka diberkati, kita sukacita. Ya, sukacita. Saya selalu mendoakan mereka supaya mereka diberkati. Kalau mereka hidupnya senang, dan itu nggak menyusahin lagi ke orang lain, maka saya sangat sukacita. Coba kalau hidupnya tiap hari kesana ke tetangga minjem, tetangga kanan utang. Mungkin utang sama aja sih. Siapa yang sedih? Ini pendetanya nggak tahu. Puji Tuhan. Sekarang sudah bilang. Setelah kita merasa demikian, sama saya terima kasih. Ajarkan mereka untuk mempunyai pikiran yang dewasa rohani. Tidak menjadi pribadi yang egois, penuh curiga, tetapi sebaliknya menjadi pribadi yang rendah hati dan yang tulus. Rendah hati dan tulus. Karena itu Bapak Ibu sudah berbicara Tuhan Yesus. Kita menyadari maka dalam hidup ini dasar yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman yang hidup itu.
Betul atau tidak? Kalau memang dasarnya sudah kuat, kita tidak akan lari sana kemari, melainkan berlutut datang pada Tuhan. Betul? Ya. Maka itu satu ayat yang terakhir firman Tuhan dalam Yudas 1 ayat 20. Apa kata firman Tuhan katakan? Coba firman Tuhan katakan di sana apa Yudas 1 ayat 20? Apa firman Tuhan katakan? Ada yang apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam. Kalau dasar iman yang suci itu adalah Kristus, maka kita kuat. Amin. 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 Dasarnya, makanya orang kalau mau ke gereja kita nggak punya dasar. Maka itu kalau orang ngajak sana kemari ikut, oh gereja sana bagus, gereja sana ikut, oh gereja sana ada penyembuhan, ngikut karena apa? Karena dasarnya nggak kuat. Kalau dasarnya kuat tetap tumbuh di sini, ya tetap di sini. Kita doakan teman-teman kita supaya mereka bersatu di tempat kita. Di sini ada kabar baik, ada kabar baik. Maka akan menjadi contoh. Karena apa? Dasarnya sudah kuat, yaitu Kristus ini, iman yang suci itu. Akan tetapi sudah dikasih Tuhan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika kita punya iman yang suci, dasar yang kuat, di sini ada kabar baik, kita tidak akan pindah ke sana kemari. Amin. 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 Melainkan kita akan menjadi contoh dan membawa teman-teman kita untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Itu doa kita. Sama. Saya pun bisa melihat, kalau doa di gereja kami sama, ini bangku kosong biasanya siapa yang duduk sini? Kan kenal. Itu adalah tugas Tuhan, ini tugas kami, beri dorongan bagi kami, berikan bagian kepada kami supaya kami berdoa dan mereka bisa datang untuk mengisi bangku yang biasa di tempat. Amin. 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 Untuk firman Tuhan.